Shalom saudaraku dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari bersama-sama kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-27. Mazmur pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-14. Mazmur pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Sekali lagi, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Saudaraku dimanapun kita berada, ayat yang kita baca di dalam Mazmur 27 ayat 13 hingga ayat yang ke-14 ini adalah penggalan dari Mazmur yang luar biasa, yang mengatakan, yang berisi tentang bagaimana kita aman dalam perlindungan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14 ini, dari pembacaan kita, bertolak dari pembacaan ini, saya mau memberikan satu judul perenungan kebenaran firman Tuhan adalah melihat kebaikan Tuhan. Sebagaimana dalam ayat 13 tadi berkata, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Saudara, Mazmur 27 saya katakan tadi adalah Mazmur yang berbicara tentang aman dalam perlindungan Tuhan. Saudara, tempat di dunia ini tidak ada satu tempat pun yang aman bagi kita untuk kita mau berlindung. Dimanapun pasti akan kita temui adanya masalah, akan kita temui adanya persoalan, akan kita temui adanya berbagai macam hal yang membuat kita merasa tidak aman, merasa kita tidak nyaman di dalam hidup ini. Nah, namun Alkitab menyatakan di dalam Mazmur 27 ini tentang bagaimana rasa aman sesungguhnya itu ada di dalam perlindungan Tuhan. Nah, di dalam pembacaan yang sudah kita baca ini, kita mau melihat bagaimana kita bisa melihat kebaikan Tuhan di hari-hari yang ada saat ini. Di dalam ayatnya yang ke-13 ini dikatakan, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Saya dapati bahwa untuk kita bisa melihat kebaikan Tuhan, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus percaya. Dikatakan di sana, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Apakah hari-hari ini kita masih tetap percaya kepada kuasa Tuhan? Apakah hari-hari ini kita masih tetap terus beriman kepada kuasa Tuhan? Ataukah kepercayaan kita, iman kita mulai goyah, mulai luntur dengan keadaan situasi yang ada? Kita melihat dalam satu peristiwa di mana pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan dua orang yang buta yang tercatat di dalam Matius pasalnya yang ke-9. Mari kita melihat di dalam Matius pasalnya yang ke-9. Matius pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-27. Matius pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-27 hingga ayat yang ke-31 di sana dikatakan, Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya."
Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Saudara, di waktu Yesus melakukan penyembuhan kepada 2 orang buta, Yesus berkata kepada 2 orang buta ini di dalam ayat 28, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Yesus bertanya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab apa? "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Jadi saudara, yang saya pelajari bahwa supaya kita bisa melihat kebaikan Tuhan, ya, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita harus memiliki kepercayaan yang kuat terhadap Tuhan. Jadi harus percaya sebagaimana Yesus berkata kepada 2 orang buta, "Percayakah kamu?" Dan ketika mereka berkata, "Kami percaya," Yesus melakukan mujizat kesembuhan kepada kedua orang buta itu. Nah, hari-hari ini supaya kita bisa melihat kebaikan Tuhan, mari tetap terus percaya. Mari tetap terus kita beriman kepada Tuhan. Hal yang berikut, supaya kita bisa melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Di dalam ayat 14 dikatakan di sana, "Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu." Ya, nantikanlah Tuhan. Yang kedua adalah nantikanlah Tuhan. Supaya kita bisa melihat kebaikan Tuhan, maka kita perlu tadi pertama percaya kepada Tuhan. Yang kedua adalah nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Apa yang dimaksud dengan nantikanlah Tuhan? Apa yang harus kita lakukan waktu kita sedang menantikan Tuhan? Di dalam Mazmur 37 ayat 34, Mazmur 37 ayat 34, "Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkannya." Jadi saudara, dikatakan nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Jadi pada waktu kita menantikan Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan, yang harus kita lakukan adalah mengikuti jalannya. Jadi waktu kita percaya kepada Tuhan, waktu kita menanti-nantikan Tuhan, dalam menanti-nantikan Tuhan itu, kita tetap mengikuti jalannya. Kita tetap berada di jalannya Tuhan. Kita tidak keluar dari jalannya Tuhan waktu kita sedang menantikan Tuhan untuk melihat kebaikan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Yang berikut yang saya dapati supaya kita bisa melihat kebaikan Tuhan adalah masih di dalam ayat yang ke-14 tadi. "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu." Saudara, penting sekali untuk menguatkan hati dan meneguhkan hati. Ketika berita-berita buruk, ketika kabar-kabar yang menakutkan, ketika ada hal-hal yang membuat hati kita gelisah, ya saudara, ini membuat akhirnya kepercayaan kita mungkin mulai kendor, iman kita mulai kendor, bahkan kita tidak lagi menanti-nantikan Tuhan. Karena itu penting sekali untuk menguatkan dan meneguhkan hati. Dalam ayat-ayat firman Tuhan, Tuhan selalu berbicara, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Berulang-ulang kali Tuhan dalam firman-Nya selalu berkata, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Berarti sangat penting untuk menguatkan dan meneguhkan hati. Kenapa? Karena saudara, pada waktu kita tawar hati, sebaliknya ya, bukan kuat, bukan teguh hati. Ketika kita tawar hati, maka kecil kekuatan kita. Karena itu penting untuk menguatkan hati. Dalam Amsal 24 ayat 10, Amsal 24 ayat 10 dikatakan di sana, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu.
Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Iblis tahu akan hal ini. Karena itu iblis mau membuat hati kita tawar, membuat kita takut, membuat kita cemas, sehingga kita tidak memiliki kekuatan dan keteguhan hati. Kita tidak lagi menaruh percaya kita kepada Tuhan, kita tidak lagi beriman kepada Tuhan, kita tidak lagi menantikan Tuhan dan mengikuti jalannya, karena kita tidak memiliki keteguhan hati. Kita ada dalam ketakutan, kita ada dalam tawar hati. Nah, karena itu Tuhan dalam firman-Nya, supaya kita bisa melihat kebaikan Tuhan, maka kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita. Nah, di dalam Ulangan 31 ayat 6, Ulangan 31 ayatnya yang ke-6, Ulangan 31 ayat yang ke-6 di sana dikatakan seperti ini. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut. Jadi penting sekali untuk kita hari-hari ini menguatkan hati kita. Jadi jangan pernah kita takut, jangan pernah kita khawatir, jangan pernah kita tawar hati. Tetap percaya dengan sungguh kepada Tuhan, kepada kuasa-Nya. Tetap nantikan Tuhan, dan dalam menantikan Tuhan kita tetap mengikuti jalannya. Kita tidak keluar dari jalan Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan dan kita akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Saya percaya bahwa saudara pun ingin melihat kebaikan Tuhan dinyatakan bagi saudara. Karena itu, mari kita sebagai orang-orang yang percaya tetap percaya. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kiranya kebaikan dari Tuhan akan dialami oleh kita di sepanjang kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Allah yang luar biasa. Kami percaya kami akan melihat segala kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Biarlah terus Tuhan kepercayaan dan iman kami kepadamu akan tetap terus ada. Bahkan Tuhan, biarlah kami selalu menanti-nantikan Tuhan. Kami selalu percaya dan menanti-nantikan Engkau dan terus mengikuti jalan-Mu Tuhan. Bahkan biarlah kami tetap terus menguatkan dan meneguhkan hati kami. Dan kami melihat kebaikan Tuhan dinyatakan atas hidup kami. Berkati kami semua dengan hati yang teguh, dengan iman yang kuat, supaya kami tetap terus menanti-nantikan Tuhan dalam menghadapi segala sesuatu yang kami hadapi saat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.